Hai semuanya, welcome back to my channel. Terima kasih yang sudah klik video ini. Di video kali ini aku akan bercerita tentang sosok kuntilanak penunggu sebuah jembatan tua yang sering mengganggu warga di sebuah desa. Bagi kalian yang belum subscribe ke channel ini, mohon bantuannya untuk subscribe dan boleh minta like-nya juga. Sekarang kita masuk ke ceritanya. 1947, di Desa Selamat. Desa itu masih asri dan terletak di sebuah kaki bukit. Udara di sana sejuk dan tanahnya sangat subur. Di kaki bukit itu ada beberapa desa lain, sebut saja nama desa lain itu adalah Desa Gali, Desa Walu, dan Desa Pawan. Keempat desa itu dipisahkan oleh hutan, ada juga yang dipisahkan oleh sungai seperti antara Desa Selamat dan Desa Walu. Kedua desa ini dipisahkan oleh hutan lebat yang belum terjamah manusia, dan sungai panjang yang sering disebut sebagai Sungai Batu karena begitu banyak bebatuan yang ada di sungai itu. Air di sungai itu pun sangat jernih. Banyak warga desa yang mandi, mencuci, dan mengambil air minum dari sana. Ada sebuah jembatan kayu yang diberi nama Jembatan Putih yang dibangun untuk menghubungkan antara Desa Walu dan Desa Selamat. Di jembatan ini ada legenda kuntilanak yang terkenal. Sosok hantu ini akan muncul setiap maghrib. Makanya biasanya semua warga desa ini tidak akan berani beraktivitas atau melewati jembatan di sungai itu melewati maghrib. Di jam 9-an malam, barulah jembatan itu lebih aman untuk dilewati. Menurut mitos setempat, tak jarang yang lewat di atas jam 9 pun sering diganggu. Ayo cepat pulang nak, udah mau hujan. Bu Nur menarik tangan anak perempuannya yang bernama Laras. Laras sedang bermain di pinggir sungai itu bersama beberapa anak lain yang juga sedang menemani ibu mereka mencuci baju. Saat itu masih pukul 2 siang, tapi cuaca sudah sangat mendung, pertanda akan segera turun hujan. Ibu-ibu lain juga mulai memasukkan cucian mereka ke ember dan keranjang masing-masing untuk bersiap pulang, sambil memanggili anak-anak mereka yang masih belum mau pulang. Adit cepat pulang, itu sudah mau hujan, nanti kena marah bapak loh, teriak Bu Lilis, ibunya Adit. Laras, Bima, ayo, aku pulang duluan ya, kalian juga pulang gih, udah dipanggilin, kata Adit kepada ketiga temannya. Iya, besok kita main lagi ya, ucap Bima yang berusia 7 tahun. Adit, Ayu, dan Laras semuanya berusia 6 tahun, hanya Bima yang paling tua di antara mereka. Tapi mereka semua adalah teman sepermainan. Bu, aku mau makan singkong goreng, jerit Ayu yang berlari ke arah ibunya. Hujan-hujan begini memang enaknya makan singkong goreng, dibarengi teh atau kopi hangat. Itu adalah makanan favorit di desa sana sewaktu hujan. Semua anak itu masing-masing mengikuti ibu mereka pulang ke rumah bergerombol bersama warga lain. Mereka harus melewati jalan kecil yang kanan kirinya adalah kebun singkong warga yang sangat luas. Kemudian ada juga kebun jagung dan deretan pohon besar yang termasuk hutan, sebelum sampai pada permukiman. Selagi melewati kebun jagung dan deretan pohon besar, hujan sudah mulai turun setitik demi setitik. Semua orang langsung berlari-lari kecil agar cepat sampai ke rumah mereka. Beberapa warga ada yang berbelok menelusuri deretan pohon-pohon besar karena jarak rumah mereka lebih dekat ke arah sana. Sebagian lagi terus lanjut hingga keluar dari jalan yang dikelilingi deretan pohon itu. Tiba-tiba Adit terjatuh. Lilis yang segera menyadari anaknya terjatuh di belakangnya pun langsung menghampiri putranya dan menggendongnya di tangan kiri, sementara sebelah tangannya lagi masih memikul keranjang berisi cucian. Mereka semua buru-buru berlari kecil. Akhirnya sampailah masing-masing mereka di rumahnya. Para ibu segera mengeringkan dan menggantikan baju anak-anak mereka, termasuk Ibu Ayu. Ibu Ayu yang bernama Risma segera menggoreng singkong pesanan anaknya. Ayahnya Ayu belum pulang dari kebun. Sebagian besar mata pencaharian warga di sana adalah bertani. Ayah Ayu adalah salah satunya. Di rumah Ayu hanya ada nenek, ibunya, dan Ayu. Rumah mereka juga masih rumah kayu dan atapnya masih memakai daun nipah. Sebagian besar rumah warga sana di tahun itu memang masih berbahan kayu dan daun nipah. Hanya segelintir orang yang bisa membangun rumah dengan batu. Ayu dan neneknya duduk di teras rumah di bangku kayu panjang sambil bercerita dan memperhatikan hujan. Suasana hujan di hari yang hampir sore itu sangat syahdu. Nenek Ayu sering menceritakan dongeng dan berbagai urban legend dari desanya atau desa lain kepada Ayu. Ayu pun sangat antusias mendengarkannya.
Tidak berapa lama, Ibu Ayu keluar dari dapur membawa nampan berisi sepiring besar singkong goreng, secangkir kopi panas, dan 2 cangkir teh panas. Diberikannya kopi itu kepada Nenek Ayu yang merupakan mertuanya, serta 2 teh panas untuk dia dan Ayu. Mereka pun duduk bertiga sambil mengobrol, bercanda dan menikmati suasana hujan. Tiba-tiba Lilis menjerit dari kejauhan. Rumah Adit ada di seberang jalan agak ke kiri. Rumah-rumah warga di sana memang masih jarang-jarang dan masih terpisah dengan kebun-kebun serta lahan-lahan kosong. Lilis berlari keluar rumah sambil menjerit, "Tolong, tolong, tolong anak saya." Walaupun keadaan di luar masih hujan, Lilis tetap keluar rumah dengan basah-basahan dan meminta pertolongan. Ayu, Risma, dan Nenek Ayu yang mendengar itu segera berdiri sambil mencari arah suara. "Ris, itu Lilis," kata neneknya Ayu. "Iya, Bu, sebentar Risma ambil payung." Risma pun mengambil payung dan berjalan tergesa-gesa menghampiri Lilis yang sedang berlari ke arah rumahnya. "Tolong Ris, tolong Adit." "Kenapa dengan Adit, Lis?" tanya Risma sambil memegangi tangan Lilis yang basah dan terasa dingin karena hujan. Risma kemudian memayungi Lilis dan membawanya ke rumahnya. "Ayo kita ke rumah kamu dulu," ujar Risma. Beberapa warga yang mendengar jeritan itu juga berdatangan ke arah Risma dan Lilis sambil membawa payung. Ada juga beberapa bapak-bapak yang baru pulang dari sawah hujan-hujanan mampir ke arah Risma dan Lilis. "Kenapa Bu Lilis?" tanya seorang bapak-bapak. "Tolong anak saya, Pak, Adit, Pak." Akhirnya mereka semua segera berlari kecil menuju rumah Lilis di seberang jalan. Sesampainya di rumah Lilis, pintu kayu rumah renyet itu masih terbuka. Beberapa warga, terutama lelaki yang mengikuti Lilis masuk ke rumah. Di sudut rumah tampak Adit yang sedang berjongkok. Tubuhnya tampak menggigil. Lilis segera menghampiri anaknya. "Adit, ini ibu, Nak. Kamu udah sadar?" Adit pelan-pelan mengangkat kepalanya, menghadap ke ibunya. Tampak wajah Adit memucat dengan bibir membiru. Matanya merah dengan urat-urat di bagian putihnya. Lilis yang melihat itu sempat terjatuh dan terduduk di lantai karena tidak bisa memungkiri. Dia pun sedikit takut dengan penampakan anaknya sekarang. Para warga yang melihat itu juga menjerit terkejut. "Lis, Ijan mana? Masih belum pulang?" tanya Pak Wawan kepada Lilis karena melihat di rumah itu hanya ada Lilis dan Adit. "Belum pulang, Kang, masih di sawah," ucap Lilis kepada Wawan. Ayah Adit yang bernama Ijan adalah petani padi. Lahannya cukup luas, peninggalan orang tuanya. Di rumah kecil itu mereka memang hanya tinggal bertiga karena orang tua Ijan sudah meninggal dunia keduanya. Dan orang tua Lilis jauh di dusun lain. "Ya sudah, aku panggil Ijan dulu. Bapak-bapak yang lain tolong di sini jagain mereka dulu," ucap Wawan tergopoh-gopoh keluar dari rumah Lilis. Tidak lama setelah Wawan keluar rumah, Adit berdiri sambil melihat marah ke arah semua orang yang berkumpul di rumahnya. "Pergi kalian semua," kata suara Adit yang berat dan menggeram. Sudah bisa dipastikan bukan Adit yang berbicara itu. Tangan Adit menunjuk ke arah ibunya. "Kamu manusia hina, jangan berani kamu sentuh anak ini. Anak ini punyaku." Kuku-kuku Adit terlihat menghitam. Lilis yang mendengar kata-kata itu terlontar dari bibir putranya pun terkejut bukan main. "Ini ibu, Dit, sadar, Dit," kata Lilis sambil terisak menahan tangis. Lilis mencoba menggenggam tangan anaknya itu. Tapi tidak disangka, Adit langsung mencekik ibunya. Tubuh Lilis sedikit terangkat dari lantai hingga membuat Lilis bersimpu di hadapan Adit sambil dicekik. Kekuatan yang tidak masuk akal untuk anak sekecil Adit. Para warga segera memegangi Adit dan yang perempuan termasuk Risma segera mencoba menjauhkan Lilis dari jangkauan Adit. Adit yang baru 6 tahun itu mengamuk dan meraung ingin menerkam ibunya. Para warga yang pria mencoba menahan Adit dengan sekuat tenaga. Ada yang terkena cakaran dan gigitan Adit hingga berdarah. "Bapak-bapak, panggil Pak Ustadz ke rumahnya," jerit salah seorang bapak yang sedang memegangi tubuh Adit yang meronta-ronta. "Baik, sebentar," kata seorang bapak-bapak segera berlari keluar. Situasi di rumah Lilis sangat kacau. Adit mengamuk hingga membuat seluruh perabotan jungkir balik tak beraturan. Akhirnya, kaki dan tangan Adit diikat, kemudian dia dibaringkan di ranjang besi orang tuanya. "Adit kok bisa kesurupan, Lis?" tanya Risma yang masih memapal Lilis ke kursi. "Sejak pulang dari mencuci tadi, Adit aneh, Ris. Saat pulang tadi, dia terjatuh. Dan ku gendong, tapi dia tidak menangis. Padahal lututnya berdarah.
Karena hujan, aku pun tidak terlalu memperhatikan gelagat aneh Adit. Sesampai di rumah, saat aku gantikan bajunya, dia diam saja. Mukanya pun sudah pucat. Awalnya aku kira dia kedinginan karena hujan. Tapi lama-kelamaan gelagatnya aneh. Dia selalu menatapku dengan tatapan tajam seolah-olah aku ada salah sama dia. Puncaknya dia menjambat rambutku dengan tenaga kuat seperti bukan Adit. Dia ngucap, "Mau mati kau." Jelas Lilis sambil terisak. Tak lama dari itu Ijan pulang dari sawah bersama Wawan. Dia berlari menuju rumahnya. Melihat Ijan pulang, Lilis segera memeluk suaminya dan menangis di pelukan suaminya. "Kenapa ini, Dek?" "Nggak tahu, Mas. Pulang dari sungai, ikut kami nyuci tadi, malah jadi begini," kata Lili sambil menangis. Belum sempat Ijan bertanya lebih jauh, Pak Ustadz sudah sampai dan semua orang segera memberi jalan kepada Pak Ustadz. "Siapa kamu?" tanya Pak Ustadz kepada sosok yang ada di tubuh Adit. "Bajingan seperti kamu tidak perlu tahu siapa aku. Hahaha." Ejek sosok itu dengan suara menggemanya. Pak Ustadz berjalan mendekati Adit dan memegang dahi Adit sambil membacakan doa. "Hahaha, kamu kira aku takut dengan doa kamu? Dasar manusia bodoh," ucap sosok itu lagi. Pak Ustadz tidak peduli dan masih tetap membacakan doanya hingga tubuh Adit menggeliat dan dia menjerit seperti kesakitan. Sesaat kemudian Adit tidak sadarkan diri. Adit pingsan. Ini bulan puasa. Biasanya di bulan-bulan ini jembatan putih itu sedang cari tumbal, ucap sebuah suara nenek-nenek yang ternyata adalah neneknya Ayu. Dia datang sambil menggandeng Ayu yang mengintip dari belakang punggung neneknya. Pak Ustadz segera beranjak dari tempat tidur dan memberi salam kepada neneknya Ayu. Nenek Ayu adalah sesepuh di desa itu. Dia terkenal bisa mengobati orang yang terkena penyakit non-medis serta mengetahui semua seluk-beluk desa itu. Hanya saja, karena neneknya Ayu sudah menderita katarak, dia berhenti melakukan praktek pengobatan karena dilarang anak dan menantunya juga. Tapi sudah beberapa tahun ini tidak ada korban, Mbah, kata Pak Ustadz. Itu karena Pak Ujang, si saudagar kaya, tiap tahun memberikan tumbal 2 sapi di bulan ini. Ini sudah mendekati pertengahan bulan, belum ada tumbal yang diberikan kepada penunggu sana, sehingga dia marah dan berniat membawa salah satu warga desa ini. Bisa jadi lebih dari 1, kata Nenek Ayu menjelaskan. Pak Ujang adalah saudagar beras yang kaya raya di desa itu. Dia juga rajin bersedekah, terkenal sangat baik hati. Sebelumnya tiap tahun di bulan ini pasti ada beberapa warga yang meninggal setelah pulang dari sungai atau jembatan itu. Hingga dicarilah cara agar semua itu tidak terjadi lagi dan tidak mengganggu aktivitas warga. Karena sungai itu adalah pusat kebutuhan warga dan jalan menuju desa lain. Pak Ujang berbesar hati menyumbangkan 2 ekor sapi setiap tahunnya untuk ritual di jembatan itu. Tapi sepeninggalan Pak Ujang, semua anak-anaknya sudah pergi ke kota. Tentunya tidak mau melanjutkan pengeluaran untuk ritual itu. "Tapi kenapa harus anak saya, Mbah?" tanya Lilis kepada neneknya Ayu. "Saat itu banyak orang yang mencuci di sana dan banyak anak bermain juga. Kenapa harus Adit?" Si penunggu memilih aura yang dia sukai. Mungkin saja aura Adit adalah yang paling dia sukai. Ditambah lagi, Adit masih kecil, ucap Nenek Ayu menjelaskan. Mendengar itu, Lilis semakin menangis hingga tidak sanggup membayangkan anaknya akan pergi meninggalkan dia. "Jadi, apa yang harus kita perbuat, Mbah? Apakah kita harus mengorbankan sapi?" tanya Pak Ustadz. "Bisa saja untuk mencegah tumbal selanjutnya. Tapi untuk Adit, kita sudah sedikit telat," ucap Nenek Ayu. "Apakah tidak ada cara, Mbah?" tanya Ijan. "Tolong anak saya, Mbah. Dia baru 6 tahun. Nenek Ayu berpikir sebentar. "Baiklah, akan aku coba bantu. Tapi aku tidak menjamin kepada kalian karena jiwa anak ini sudah ditandai. Dia tinggal menunggu waktu saja sebelum membawa Adit bersamanya," kata neneknya Ayu. "Selagi aku membantu Adit, Pak Ustadz, kamu kumpulkan warga dan berdiskusi tentang ritual kurban sapi itu. Tidak bisa hanya 1, karena terbiasa paling sedikit 2. "Baik, Mbah," kata Pak Ustadz yang segera pergi ke balai desa menemui Pak RT dan meminta bantuan Pak RT mengumpulkan warga malam ini setelah maghrib.
Kalian siapkan kembang 7 rupa, pulut kuning, ayam hitam, dan sagu. Kita pergi ke jembatan putih itu malam ini, ucap Nenek Ayu. Hujan di luar sudah mulai reda, tinggal rintik-rintik berkepanjangan yang masih membasahi bumi. Selagi para orang dewasa mempersiapkan semua yang diminta Nenek Ayu, Adit masih belum sadarkan diri. Beberapa jam setelahnya, barulah Adit terbangun dan terbatuk keras hingga muntah. Membuat Lilis dan Risma yang masih menemani Adit segera menghampirinya. Keadaan Adit masih seperti orang linglung. Dia tidak menangis, tatapannya kosong. Saat dipanggil pun dia tidak mau menjawab. Tapi saat diberi makan, dia makan dengan lahap sampai 3 piring besar habis. Benar-benar hal yang mustahil dilakukan bocah 6 tahun. Ayu sudah dibawa pulang ayahnya, sementara neneknya Ayu masih di rumah Lilis guna mencegah Adit kambuh lagi. Di masjid selesai maghrib, para warga yang dipanggil Pak RT sudah berkumpul. Bapak-bapak, tujuan saya mengumpulkan kalian semua di sini adalah memberitahukan bahwa jembatan putih ini akan memakan korban lagi, ucap Pak RT membuka obrolan. Sudah beberapa tahun ini jembatan itu tidak memakan korban, karena rutin diberi kurban sapi oleh Pak Ujang. Tapi seperti yang kalian semua tahu, Pak Ujang sudah meninggal dunia, dan anak-anaknya tidak ada yang tinggal di sini. Kita juga tidak bisa selalu mengharapkan bantuan dari orang lain. Ini desa kita. Kita harus bertindak sendiri dan sama-sama menjaganya, ucap Pak RT yang langsung disetujui oleh semua orang. Benar bapak-bapak, apakah bapak-bapak berkenan jika kita semua per kepala keluarga menyumbangkan uang untuk membeli 2 ekor sapi? Harus 2 ekor, tidak boleh kurang, ucap Pak Ustadz melanjutkan. Sebenarnya saya agak keberatan Pak, makan saja saya susah, apalagi mau nyumbang uang, jawab seorang warga yang memang dikenal makan saja susah, harus berharap dari kerja serabutan yang terkadang tidak bisa didapatnya. Ada yang punya solusi? Tanya Pak RT lagi. Gini saja Pak, saya rasa saya mampu keluar biaya 30%. Saya pun mau mengajak jika ada orang di sini yang mampu, silahkan keluarkan biaya lebih dan sisanya akan dibagi kepada yang lain. Karena bagaimanapun juga ini adalah desa kita, semuanya untuk kebaikan kita, kata Pak Ucup yang langsung disambut baik semua warga di sana. Baik Pak, saya juga akan keluar 20%, ucap seorang petani padi. Dan kemudian semuanya sepakat, yang mampu keluar lebih akan keluar lebih banyak, dan yang lainnya akan menanggulangi sisanya. Akhirnya disepakatilah keputusan itu. Di sisi lain, Nenek Ayu, Lilis, Ijan, dan beberapa warga tepat pukul 9 malam berjalan ke arah jembatan putih. Risma tinggal di rumah Lilis menjaga Adit sesuai perintah Nenek Ayu. Sesampainya mereka di jembatan itu, Nenek Ayu hanya menyuruh Lilis dan Ijan yang ikut ke tengah jembatan. Sisa warga disuruh menunggu agak jauh dari jembatan itu, tapi masih dalam jarak pandang mereka. Apapun yang kalian lihat nanti, jangan lari dan jangan menjerit. Terus saja berdoa, ucap Nenek Ayu yang kemudian melakukan ritualnya. Dilakukanlah ritual di jembatan itu oleh Nenek Ayu, di mana dia bersilah dan menyalakan dupa, mengeluarkan sesajen untuk memanggil roh penunggu jembatan itu. Suasana malam itu jadi mencekam. Walau hujan sudah berhenti sedari tadi, udara lebih dingin menusuk tulang membuat orang-orang di sana sedikit merinding sambil memeluk tubuh mereka. Tak lama kemudian, sebongkah asap keluar dari sungai dan melayang-layang di atas jembatan. Semua warga yang melihat itu keheranan, tapi itu hal yang baru bagi mereka. Asap putih itu kemudian berubah menjadi sesosok kuntilanak yang tingginya hampir 4 meter. Rambutnya gimbal dengan kulit pucat dan mata merah menyala. Giginya tajam serta kuku-kuku hitam seperti hewan. Mau apa kau bocah? Geram sosok itu. Lilis dan Ijan yang melihat sosok itu rasanya mau lari, tapi teringat kata Nenek Ayu yang tidak boleh lari. Ini semua demi anak mereka Adit. Mereka pun tetap duduk di tempat mereka semua dan berdoa sambil memejamkan mata. Aku mau mengambil anak yang kamu rasuki tadi sore. Hahaha. Sosok itu tertawa mengejek. Tidak akan kuberikan. Cepat kembalikan anak itu bukan hakmu, ucap Nenek Ayu marah. Siapa kamu berani memerintah aku?
Aku bisa membakarmu kalau aku mau. Aku hanya berbaik hati tidak mengusirmu dari sini. Jangan sombong kau. Tidak disangka ucapan Nenek Ayu itu membuat sosok mengerikan itu marah. Berani-beraninya kau sama aku. Geramnya akan mencengkram kepala Nenek Ayu. Tapi wanita tua itu dengan sigap menghalau tangan sosok itu dengan sagu putih yang dia bawa. Sosok itu mundur sedikit karena kesakitan terkena sagu yang disebar Nenek Ayu. Sudah kubilang, aku bisa membakarmu. Cepat berikan anak itu selagi aku memintanya baik-baik. Beberapa hari lagi, aku janji kami akan membuatkanmu ritual kurban sapi, kata Nenek Ayu. Aku tidak mau. Hahaha. Anak itu auranya lebih lezat daripada sapi, kata sosok itu tertawa mengejek. Lalu kalau begitu tidak ada cara lain. Aku harus membakarmu, ucap Nenek Ayu. Dia mengeluarkan sebuah kris dari pinggangnya dan membuka kris yang menyala biru itu. Setelah melihat kris itu, sosok kuntilanak itu terlihat ketakutan dan mundur sedikit. Tunggu, geramnya kepada Nenek Ayu. Sepertinya sosok itu tahu, kris yang dipegang Nenek Ayu adalah benda pusaka yang bisa membakarnya kapan saja. Cepat kembalikan anak itu, bentak Nenek Ayu lagi. Ambil sendiri, ucap sosok itu sambil menghilang. Dasar makhluk hina, caci Nenek Ayu geram merasa dipermainkan. Dia pun akhirnya bersemedi untuk memisahkan raga dan rohnya. Tujuannya adalah rohnya akan memasuki alam kuntilanak itu untuk membawa kembali Adit. Singkat cerita, Nenek Ayu menemukan Adit yang menangis sendirian di alam gelap yang dingin itu. Dia pun berhasil membawa kembali Adit. Di rumahnya, Adit memuntahkan cairan hitam yang membuat Risma menjerit ngeri. Adit pun pingsan kembali. Sesampainya gerombolan warga dan Nenek Ayu ke rumah Lilis, Risma segera melapor kepada mereka tentang keadaan Adit. Tidak apa-apa, itu dia memuntahkan tali yang mengikat dia di alam sana, kata Nenek Ayu. Risma, kamu pulang saja malam ini. Biar aku yang tidur di rumah Lilis. Aku mau memastikan Adit sudah kembali. Baik, Bu. Kalau ada apa-apa, panggil saja kami ya, Bu. Aku pamit dulu, kata Risma pamit. Sepulangnya Risma, beberapa saat kemudian, Adit pun terbangun dan sudah bisa menangis di pelukan ibunya. Ibu, Adit takut, katanya menangis. Lilis dan Ijan segera memeluk anak mereka sambil menangis. Keduanya berterima kasih kepada Nenek Ayu. Adit juga dilarang untuk sementara waktu ke sungai itu. Kejadian selanjutnya setelah bulan ini lewat adalah seorang pemilik toko kelontong yang bernama Ko Alyong. Dia suka berjudi di malam hari, meninggalkan istri dan anak-anaknya yang masih kecil di rumah sendirian. Keluarga ini cukup berada karena toko kelontong Ko Alyong selalu ramai didatangi. Malam itu seperti biasanya, Ko Alyong pergi berjudi. Dia berjudi di berbagai tempat. Dan malam ini dia pergi berjudi ke desa seberang, yaitu Desa Walu. Warung di Desa Walu ini terkenal sebagai tempat berkumpulnya para penjudi. Warung itu adalah milik Ibu Yaya. Ko Alyong harus melewati jembatan putih itu tentunya. Dia sudah berjudi selama 2 jam di sana, mulai pukul 9 malam sejak warung kelontongnya tutup. Malam itu dia kalah terus, hingga semua uang yang dibawanya habis semua. Tapi dia masih belum puas jika belum memenangkan permainan. Maka dari itu, dia membawa sepeda ontelnya pulang ke rumah bermaksud mengambil uang untuk berjudi lagi. Di kayuhnya sepeda tuanya itu melewati hutan-hutan dan sampailah dia pada sisi sungai di mana dia harus melewati jembatan itu. Saat itu hampir pukul 12 malam. Ko Alyong turun dari sepedanya dan menyorongnya menaiki jembatan itu. Belum saja dia berjalan ke tengah jembatan, dari jauh tampak sesosok kuntilanak yang duduk di pembatas jembatan sambil tertawa melengking. Ko Alyong yang sudah galau karena semua uangnya habis di meja judi, hanya menundukkan kepalanya. Ketakutannya terhadap hantu seketika sirna jika teringat istrinya akan ngamuk besar lagi karena dia kalah judi. Dia pun berjalan gontai melewati kuntilanak yang berusaha menakutinya dengan suara lengkingannya. Sesaat setelah melewati kuntilanak itu, dia pun berhenti tanpa menoleh, kemudian dia berucap, "Aku tahu kamu cantik, Nyi, sangat cantik," kata Ko Alyong tanpa menoleh karena dia tadi sempat melirik ke wajah Kunti itu saat melewatinya. Wajahnya hancur dengan belatung di mana-mana serta bau busuk yang menyengat. "Jangan ganggu aku, ini aku baru kalah judi. Aku mau pulang ngambil uang lagi.
Jika Nyi bisa buat aku menang besar malam ini, besok aku janji aku akan buatkan sesajen untuk Nyi, kata Ko Alyong kemudian berjalan pergi sambil mendorong sepedanya. Singkat cerita, baliklah Ko Alyong ini ke tempat judi tadi setelah mengambil uang dari rumah. Semua teman-teman judinya mengejek dia. Balik lagi, Leong, tanya putra yang menang banyak malam itu. Aku gak mau kalah, aku mau menang besar malam ini, ujar Ko Alyong. Akhirnya mereka semua mulai lagi. Dan benar saja, malam itu Ko Alyong menang besar, semua uang yang dia habiskan tadi didapatkannya lagi kembali. Sampai semua teman-teman judinya kesal karena tidak diberi kesempatan menang lagi. Kamu ini pakai jimat apa sih, Leong? Tanya Panji, salah satu penjudi yang kalah malam itu. Sudahlah, malam ini makan dan minum kalian aku traktir. Ko Alyong hanya berkata begitu. Keesokan harinya, dia menyuruh istrinya menyiapkan sesajen berupa kembang 7 warna, ayam hitam, nasi kuning beserta lauk lengkapnya, telur ayam kampung mentah, dupa, dan lain-lain. Semua sajen itu diletakkan di tengah jembatan tempat Ko Alyong bertemu sosok Kunti semalam. Sampai di sini dulu ceritanya. Akan ada kelanjutan kisah ini di video selanjutnya. Terima kasih yang sudah mendengarkan sampai habis. Jangan lupa subscribe ke channel ini dan boleh minta like-nya juga. Semoga cerita ini bisa menemani aktivitas kalian. Sampai jumpa di video selanjutnya.